diulang lagi atau? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak Lanjut apa-apa. aja. Oh, udah selesai belum? Oh, udah tadi. Oke. Berikutnya, Marc Marquez akan pakai motor berbeda tahun ini. Ya, dibanding yang dia kendali tahun lalu. Bisa dibilang upgrade lah ya. Iya. Nah, dan itu terbukti dia di balapan pertama langsung sapu bersih GP Thailand. Kira-kira dengan kayak gini dia bakal gampang nggak juara dunia lagi? Menurut aku gampang sih, apalagi karena dia di motor sekarang di tim Ducati ya. Menurut aku itu udah gampang banget buat Mark untuk juara dunia lagi. Apa yang bikin gampang? Karena motornya kenceng atau apakah dukungan pabrikan atau gimana? Satu karena motornya kenceng, kedua karena Mark menurut aku emang jago banget. Ini di tim Ducati ada Pecco Bagnaia. Nah, Pecco Bagnaia kan bisa dibilang udah lebih dulu dia di tim Factory Ducati. Tapi dia justru kalah kenceng kemarin di GP Thailand. Kira-kira apa pendapat kamu? Menurut aku balik lagi ya karena Mark emang jago. Jadi aku nggak heran sih kalau Pecco tuh bisa kalah sama Mark. Oke. Jadi emang ya udah kalau memangnya Mark udah naik motor paling kenceng dia nggak bakal ada yang bisa ngalahin lagi. Menurut aku iya. Menurut kamu dalam hatinya Pecco nih kira-kira dia tuh malu nggak sih dia jadi unggulannya Ducati tapi dia dikalahin sama Marquez Brothers gitu yang hitungannya ya baru datang dan satu lagi bahkan pakai motor tahun lalu. Malu dan bikin dia jadi makin tertekan ya? Menurut aku mungkin malu enggak ya, tapi kalau tertekan iya. Tertekannya dengan apa tuh? Apa yang bikin menurut kamu dia tertekan? Apa jadi salah-salah atau dia tekniknya nggak bener atau gimana? Tertekannya mungkin ya bikin dia jadi grogi ya pas lagi race. Apalagi maksudnya kan melihat Mark Pecco itu kan anak didiknya Rossi ya, terus melihat dulu masalah yang ada antara Mark sama Rossi itu, ya itu pasti bikin dia lebih tertekan sih buat aku. Oke. Kalau kamu bisa ngomong sama Marc Marquez, kira-kira apa yang kamu sampaikan? Eh, Mark, kamu jago banget. Gitu. Kalau bisa ngomong sama Peko, kamu mau ngomong apa? Pecco tetap semangat. Oke, itu aja dulu. Oke, Sip. Nanti kita lanjut lagi ya. oke, oke. Oke. Balapan MotoGP akan berlangsung sebanyak 22 seri nih. Kira-kira jadi totalnya dia 44 kali balapan tuh semua pembalap. MotoGP, Moto2, Moto3. Kira-kira kalau menurut Ivi mereka bakalan capek atau ya udahlah ini emang kerjaan gua. Gimana? Kalau menurut aku capek enggak sih, karena antusias mereka tuh emang setiap balapan mereka akan senang banget, apalagi kalau ngelihat antusiasme fans ya, itu mereka senang banget sih. Oke, jadi sebenarnya banyak balapan ya mereka antusias karena bakalan ketemu banyak fans. Iya betul. Oke. Selain disukain cowok-cowok, kita tahu MotoGP juga punya fans perempuan. Nah, kalau Ivi sebagai fans perempuan, kenapa sih suka MotoGP dan kira-kira siapa pembalap yang sekarang banyak disukain sama cewek-cewek? Aku sendiri alasan kenapa suka MotoGP itu awalnya karena pembalapnya cakep ya. Aku awalnya suka sama Luca Marini ya karena dia cakep. Kalau buat pembalap yang banyak disukain sekarang, menurut aku itu Marc Marquez, Pecco, Fabio Quartararo, itu sih mungkin. Kenapa? Karena cakep atau karena mungkin hal lain? Kalau Mark buat aku itu karena dia jago dan cakep ya. Terus kalau Pecco tuh karena dia cakep dan karena dia anak didiknya Rossi. Terus kalau Fabio itu ya karena dia ganteng dan emang ya lagi naik daun aja sih dia. Oke. Kalau ini kira-kira nih ada kesempatan untuk bertemu pembalap, effort terbesar apa yang mau Ivi lakuin supaya bisa ketemu? Effort terbesar yang mau dilakukan ya. Yang mau atau mungkin yang udah pernah dilakuin? Kalau yang udah pernah dilakuin itu aku pernah samperin ke airport sampai jam 12 malam nungguin Tony Arbolino landing. Ya, Ketemu nggak? ketemu. Wah. Karena emang udah janjian sebelumnya Wah. buat ketemu. Terus kalau yang mau dilakuin mungkin pengen nonton MotoGP di negara lain sih selain di negara Asia. Oke.
ngomong-ngomong nonton MotoGP, kebetulan Indonesia kan punya sirkuit ya, Mm-mm. dan kita udah balapan 3 kali, 2022, 2023, dan 2024. Tapi penontonnya cuma sedikit. Aku mau tahu, Ivi udah pernah nonton Mandalika belum? Belum. Nah, padahal mungkin Ivi udah pernah nonton di negara lain. Ya. Kira-kira apa yang harus dilakuin sama pengelola Mandalika supaya sirkuit Mandalika tuh lebih ramai? Kalau menurut aku mungkin jujur aja ya, dari harga sih, dari harga tiketnya, kemudian harga untuk tiket pesawat, harga hotel itu tuh benar-benar berapa kali lipat naik dari kalau bukan musim MotoGP itu sih. Oke, kira-kira berapa harga ideal menurut Ivi? Harga tiket, ideal. harga tiket sekali jalan atau pulang pergi kira-kira berapa? Harga tiket kalau dari tiket MotoGP-nya sendiri Sorry, tiket itu pesawat, tiket pesawat oh dulu tiket pesawat ya. Tiket pesawat itu mungkin sekitar 2 jutaan ya. Sekitar pulang 2 pergi? jutaan. Itu Ka- menurut kamu udah mahal atau yang kira-kira murah atau yang terjangkau buat orang Indonesia berapa? Standar sih. Kalau yang terjangkau ya mungkin 1 jutaan ya. Oke. Terus kalau harga hotel kira-kira berapa yang terjangkau biar rame? Kalau harga hotel itu sekitar ratusan sampai 1 jutaan. Oke. Kalau harga tiket sirkuitnya kira-kira berapa yang biar orang pada datang? Kalau tiket sirkuit itu mungkin sama kayak Malaysia ya. Kayak Malaysia tuh kalau dibandingin itu Malaysia termurah tuh bisa sekitar cuma 150-an ribu. Jadi harusnya Indonesia juga bisa segitu biar rame gitu. Iya betul. Oke. Secara umum kita tahu ya. Oh ya, kita tahu sekarang tahun ini MotoGP itu mulai tahun ini dikelola sama Liberty Media yang mengelola F1. Kira-kira ada yang harus dilakuin Liberty Media supaya MotoGP jadi semakin ramai lagi yang nonton? Kalau itu mungkin dari program kali ya, dari program mereka atau mungkin dari sosial media, mungkin program sih ya supaya bisa mungkin level MotoGP bisa menyamakan sama F1 lah sekarang. Programnya contohnya kayak gimana? Yang di F1 ada mungkin apa? Kalau gitu. Drive to Contoh. Survive kayak gitu-gitu atau gimana? Atau Iya, salah satu contohnya jadi itu. MotoGP perlu bikin series? Iya. Nah, boleh coba deh. Jadi Mungkin MotoGP bisa bikin series ya sama kayak F1 itu sih. oh ya, kita ngomongin MotoGP sebagai motor paling kencang sekarang ya. Kecepatan motor MotoGP itu 366 km per jam. Ivi pernah nggak naik kendaraan darat dengan kecepatan lebih dari 300 km? Nggak pernah, Naik bus sudah pernah belum? belum pernah. Oke, belum pernah naik bus. Tapi kalau mamanya dapat kesempatan naik motor sampai di atas 300 km per jam, berani nggak kira-kira? Berani, Oke. Jadi kalau ada yang kayak programnya Ducati itu pengen, pengen banget. meskipun di atas 300 km berani? Pengen banget. Keren. Oh ya, ada 22 sirkuit tahun ini. Selain di Indonesia, ada sirkuit mana yang pengen didatengin? Selain di Indonesia, aku pengen Mugello sih. Kenapa? Karena pembalap favorit aku Tony Arbolino itu dari Itali. Jadi dan emang Mugello terkenal ya, jadi aku pengen ke sana. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong nih, sejak kapan Ivi suka nonton MotoGP dan kenapa suka MotoGP? Sejak tahun 2016 aku suka MotoGP. Kalau ditanya alasan kenapanya itu karena suka Luca Marini karena cakep awalnya. Terus dari situ jadi suka nonton, seiring berjalannya waktu jadi makin suka banyak pembalap-pembalap lain. Oke, great, thank you. Sekarang kita tebak-tebakan yang